Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Intan di pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh nantinya bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, hadir semua kan hari ini? Bagus. Nah, selama masih masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatannya anak-anak. Ya, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang masih di bab 5, tapi kali ini Ibu tentang sujud tilawah. Nah, kemarin kita belajar apa? Ayo, kita belajar tentang sujud syahwi dan sujud syukur. Nah, sekarang kita akan belajar sujud tilawah. Ada yang tahu apa itu sujud tilawah? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu? Ya, sujud tilawah itu ketika kita mendengarkan ayat sajadah. Ya, dilakukan dalam waktu sholat, dilakukan maupun di luar sholat. Ya, ayo, daripada kita penasaran, mending kita simak penjelasan dari ibu guru ya. Yuk, kita lihat videonya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya anak-anak, karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan berikan sebuah tugas yang harus kalian tahu dan harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang apa itu sujud tilawah. Yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan atau menghafal ayat-ayat sajadah yang ada pada Al-Quran, baik dilakukan di waktu sholat maupun di luar sholat. Jadi anak-anak, ketika kalian mendengarkan atau kalian sedang membaca Al-Quran atau kalian sedang menghafal, tiba-tiba terdengar ada sebuah ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ini. Baik itu ketika kalian sedang sholat maupun sedang di luar sholat. Selanjutnya tentang dasar hukum sujud tilawah. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada ma'ahu rawahu at-Tirmidzi. Nah, sebab-sebab sujud tilawah itu berkaitan dengan tadi yang sudah ibu guru jelaskan, yaitu berhubungan dengan pengertian dari sujud tilawah itu sendiri, yaitu bagaimana kita melakukan sujud tilawah itu karena adanya ayat sajadah yang kita dengar atau yang kita baca. Jadi seperti yang telah ibu jelaskan tadi, kalau kita mendengarkan atau kita membaca kemudian Al-Quran, kemudian setelah itu kita menemukan sebuah ayat yang di dalamnya itu ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Poin selanjutnya yaitu tentang syarat sujud tilawah. Sebagaimana yang sudah ibu jelaskan pada sujud syahwi maupun sujud syukur, syarat sujud tilawah ini juga hampir sama, yaitu yang pertama kita harus suci dulu dari hadas maupun najis. Jadi ketika kita masih berhadas kecil maupun besar, kita harus berwuduk dulu jika hadas kecil, dan kita harus mandi besar dulu ketika kita berhadas besar. Kemudian yang kedua yaitu menghadap kiblat. Jadi sujud tilawah ini juga dilakukan sebagaimana kita seperti sujud dalam sholat. Jadi kita harus tetap menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Jadi ketika kita sujud, kita kan menundukkan diri kepada Allah, ya masa kita mau membuka aurat. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang rukun sujud tilawah. Nah, rukun itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan rukun, salah satu rukun yang kita harus lakukan, maka bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak sah. Misal, kita melakukan sholat, kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka bisa jadi sholat kita itu tidak sah, tidak diterima, dan harus mengulangi dari awal lagi. Nah, untuk rukun sujud tilawah ini sendiri, yang pertama yaitu harus niat. Niatnya itu di dalam hati ya anak-anak. Niatnya kita melakukan sujud tilawah. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Bagaimana bunyi takbiratul ihram? Ada yang tahu? Bunyi takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar, pintar.
Kemudian yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali takbir. Jadi setelah kita berniat di dalam hati, kita kan takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita sujud, tapi diawali takbir Allahu Akbar, sujud. Kemudian setelah sujud kita duduk dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Yaitu anggota badan kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak, sekedar mengucapkan subhanallah, itu sudah cukup tanpa harus membaca tasyahud. Jadi setelah kita melakukan sujud tilawah, kita tidak perlu membaca apa-apa. Kemudian rukun yang terakhir, kita kemudian langsung salam. Begitulah rukun sujud tilawah yang harus dilakukan secara tertib ya anak-anak. Kemudian yaitu tentang tata cara sujud tilawah. Bagaimana sih Bu Guru melakukan sujud tilawah itu? Nah, kita bisa melakukan sujud tilawah itu dalam 2 keadaan. Yang pertama yaitu keadaan ketika kita berada di luar sholat. Yang kedua yaitu ketika kita berada di dalam sholat. Nah, bagaimana caranya yang ada di luar sholat itu? Yang pertama, kita harus berdiri tegak menghadap kiblat sebagaimana kita mau sholat. Kemudian kita harus niat. Yang kedua, niat di dalam hatinya. Setelah niat, kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita melakukan sujud. Sujud inilah yang dinamakan sujud tilawah dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian setelah kita sujud, kita duduk sejenak, kemudian salam. Nah, selesailah kita sujud tilawah pada waktu di luar sholat. Kemudian bagaimana Bu Guru sujud tilawah yang ada di dalam sholat? Yang ada di dalam sholat yaitu ketika kita mendengarkan ayat sajadah, maka kita langsung takbir. Kita langsung takbir sujud, buat sujud. Nah, setelah sujud sambil membaca doa tadi, doanya gimana anak-anak? Iya, pinter. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, setelah itu kita kembali lagi berdiri seperti semula, kemudian melanjutkan sholat kita. Gampang kan caranya? Nah, lain kali kalau mendengarkan bacaan sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Praktekkannya di rumah. Siap? Nah, setelah kita tahu dari apa itu sujud tilawah, dari bagaimana syaratnya, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, bagaimana tata caranya melakukannya. Nah, sekarang ini bagian dari kita mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan hikmah dari sujud tilawah. Buat apa sih kita melakukan sujud tilawah? Ada yang tahu? Buat apa kita melakukan sujud tilawah? Apa hikmahnya sujud tilawah? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, pintar sekali. Jadi hikmahnya sujud tilawah ini salah satunya yaitu sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi kita dengan bersujud ini kita mendapatkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nantinya juga terhindar dari godaan setan. Jadi ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, setan itu kan akan takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Terus kita sujud, itu akan terhindar dari godaan setan. Nah, kemudian hikmah selanjutnya yaitu ketika kita melakukan sujud tilawah ini berarti kita itu sedang meresapi ayat Al-Quran yang sedang dibaca, baik itu meresapi bacaannya maupun maknanya. Jadi kan kita khusyuk nih, ternyata oh ada ayat sajadah, ayo kita sujud. Nah kan seperti itu. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu tentang sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan bisa di luar sholat maupun di dalam sholat. Dan sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengarkan atau sedang membaca atau sedang menghafalkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Nah, hikmah dari sujud tilawah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dijauhkan dari setan, dan juga kita bisa lebih khusyuk dalam mendengarkan bacaan ayat Al-Quran maupun memahami maknanya. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi
untuk dipraktekkan ke depannya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bab 6. Terima kasih atas waktunya anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.